Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan majelis ilmu ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian rutin di Masjid Al-Muttaqin ya. Al-Muttaqin di setiap hari Kamis pekan genap, pekan kedua dan pekan keempat, membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Baik, sebelumnya kita sudah mengkaji bersama dosa besar yang pertama, yaitu asyirik, dosa syirik. Dan sekarang kita lanjut ke dosa besar yang kedua, al-kabiratu tsaniyah. Dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh jiwa tanpa hak. Kita sepakat bahwasanya membunuh jiwa tanpa hak secara asal hukumnya adalah haram. Hukum asal membunuh jiwa tanpa hak adalah haram. Sebagaimana kaidah yang masyhur disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam mandumah bait syair beliau, Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Yang artinya asal al-abdha, mohon maaf, yaitu kemaluan wanita maksudnya, wal luhumi dan juga daging, wan nafsi dan jiwa, wal amwali serta harta, lil ma'sumi, maksum, terjaga, terpelihara, tidak boleh diambil hak tersebut. Sampai kapan? Tahrimuha hatta yaji al-hillu. Keharamannya itu sampai datang yang membolehkan. Al-abdha, kemaluan yang membolehkan adalah dengan menikah, dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang syar'i. Jika ada pernikahan yang tidak syar'i, maka tetap berlaku keharaman tersebut. Contohnya apa? Pernikahan yang tidak syar'i, nikah beda agama. Ini pernikahan yang tidak syar'i, karena akad dalam pernikahan itu adalah urusan agama. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari kalian para laki-laki perjanjian yang berat. Ini perjanjian atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi akad nikah ini urusan agama, bukan urusan budaya dan yang lainnya. Maka nikah akan sah kalau dengan syarat-syarat yang sah. Maka nikah beda agama. Beda agama maksudnya perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, maka pernikahan ini tidak sah. Ya. Sebagaimana kaidah yang berlaku, wal aslu fil abdha'i, ya. Asal kemaluan adalah haram. Sampai datang yang menghalalkan, yaitu apa tadi? Pernikahan, dan pernikahan pun harus dengan syar'i, dengan akad yang syar'i. Wal luhumi, begitupun daging. Daging ini juga asalnya adalah haram. Meskipun daging sapi, ya, asalnya adalah haram. Daging kambing, daging ayam
daging kelinci, semuanya asal daging itu adalah haram. Kapan baru boleh? Kalau sudah disembelih. Kalau belum disembelih, daging itu tetap haram. Ya, makanya kalau sembelih atau daging yang tidak disembelih dengan sembelihan yang sah dinamakan bangkai. Ya, memakan sebagian daripada daging binatang yang hidup termasuk adalah bangkai. Jadi sampai halalnya kapan daging itu? Ketika disembelih. Kemudian wan nafsi, jiwa pun asalnya adalah haram. Sampai kapan boleh jiwa itu dibunuh atau jiwa ini dihilangkan? Sampai datang hal-hal yang membolehkan seperti kisos. Kemudian rajam bagi orang yang sudah menikah lalu berzina, dalam Islam dihukum rajam, dilempar sampai meninggal. Kemudian orang yang murtad, berpindah agama, keluar dari agama Islam, ini jiwanya pun boleh ditumpahkan, tapi bagi yang berwenang. Kemudian orang kafir yang harbi, yang ada peperangan dengan kaum muslimin, maka ini pun jiwanya baru boleh dibunuh. Tapi kalau selain daripada itu, maka hukum asalnya jiwa itu terjaga, maksum, tidak boleh dihilangkan. Begitupun al-amwal, harta pun sama. Harta itu asalnya adalah haram. Kapan harta itu bisa boleh dipakai? Bisa ketika hibah dikasih, sedekah atau zakat, atau jual beli, tukar menukar. Ini baru harta itu boleh dipakai. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan itu, maka harta itu selamanya haram. Harta orang lain tidak boleh dipakai oleh orang lain sampai terjadi transaksi yang kita sebutkan tadi, baik hibah, zakat, hadiah, kemudian sedekah dan yang lainnya. Ya, baik. Tahrimuha hatta yaji'al hiluh fafham hadakallahu mayumalu. Ya, fahamlah masalah ini, semoga engkau tidak bosan. Ya, ini sebagai mukadimah, ya, bahwasanya hukum asal jiwa itu haram untuk dihilangkan. Baik, di sini muallif membawakan berbagai dalil yang menjelaskan tentang ancaman atau bahaya orang yang membunuh jiwa tanpa hak, baik dari dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif di buku beliau ini. Dalil yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'na wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, barang siapa yang membunuh jiwa orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya adalah jahannam, akan masuk neraka jahannam, khalidan fiha, tidak tanggung-tanggung, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa addalahu, Allah menyiapkan baginya azaban azima, azab yang sangat pedih. Jadi ada berapa ancaman di dalam ayat ini? Sekitar 5, ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ada 5 ancaman yang Allah berikan atau Allah tuangkan dalam ayat surat An-Nisa ayat 93 ini. Yang pertama yaitu masuk neraka jahannam. Yang kedua, khalidan, akan kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah akan murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Dan yang kelima, Allah siapkan baginya siksaan yang pedih. Jadi 5 ancaman sekaligus Allah berikan untuk orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Berarti orang yang membunuh kekal di neraka. Orang yang membunuh jiwa tanpa hak berarti kekal di neraka. Ya, Pak ya? Benar seperti itu?
Kan ayatnya berbunyi demikian. Jangan terburu-buru. Ya. Karena ada banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tidak kekalnya orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Karena ayat-ayat yang lain ini yang menjelaskan kekal di neraka itu khusus orang yang menyekutukan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat yang lain ya menjelaskan bahwasanya punya kesempatan besar ya, atau orang yang membunuh jiwa tidak dikeluarkan dari agama Islam. Berarti dia masih muslim. Orang yang membunuh jiwa tanpa hak tetap dia masih seorang muslim. Dia masih memiliki syahadat, dia masih memiliki keimanan. Ada gambaran sama sini? Baik. Maka dalam masalah ini atau ayat ini yang sering menjadi landasan orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah al-khawarij dan mu'tazilah. Dua kelompok ini yang berpegang dengan ayat ini untuk memvonis orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka berdalil dengan ayat ini, ya. Bahkan disebutkan tokoh Mu'tazilah, ya, yaitu yang bernama tokoh Mu'tazilah yang bernama Amr bin Ubaid, ya, dikisahkan Amr bin Ubaid ini pernah berkata di majelisnya dan dia ingin memberi syubhat ke para awam, orang-orang awam. Dia mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada saya, wahai Amr bin Ubaid, kenapa kamu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar? Saya akan berkata, ya Allah, engkau telah berfirman dalam Al-Quran, dalam kitabmu, ya, fajazauhu jahannam khalidan fiha, ya, orang yang membunuh jiwa tanpa hak secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalam nerakanya, di dalam neraka, di dalam jahanam. Maka ada jamaah ketika itu yang membantah perkataan Amr bin Ubaid ini. Dia mengatakan, wahai Amr bin Ubaid, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu atau menjawab kepadamu, bukankah aku telah berfirman di dalam ayat yang lain, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Membunuh termasuk dosa yang selain daripada syirik, dan Allah akan mengampuni itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, jamaah ini mengatakan, bagaimana kalau Allah mengatakan, wahai Amr bin Ubaid, dari mana kamu tahu kalau aku ini berkehendak untuk tidak mengampuni si fulan? Fabuhita, maka dia pun akhirnya terbungkam, tidak bisa berkata lagi, kalah hujjah. Inilah orang-orang kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, yang terkadang hanya memahami sebagian ayat lalu meninggalkan sebagian ayat yang lain. Tapi ahlu sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh, mengumpulkan semua ayat-ayat lalu menyimpulkan pemahaman dengan pemahaman yang benar. Kemudian kira-kira apa maksudnya kekal di dalam neraka dalam ayat yang kita baca tadi? Ini menurut penafsiran yang pertama, kekal di situ kekal bukan sebagaimana kekalnya orang-orang kafir, tapi kekal di situ adalah kekal lama, karena dosa membunuh itu dosa yang teramat besar, maka mereka akan tinggal dan disiksa lama di neraka, sehingga ya sampai disebut dengan istilah kekal. Tapi bukan berarti mereka selama-lamanya di neraka. Mereka punya kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata sebagian ulama, maksudnya adalah orang tersebut menghalalkan pembunuhan. Dia menganggap bahwa pembunuhan atau membunuh tanpa hak
itu sesuatu yang halal, dibolehkan di dalam agama Islam. Dia telah menghalalkan perbuatan tersebut. Maka orang semacam ini divonis oleh para ulama orang yang telah keluar dari Islam, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya perkara membunuh, perkara yang lain. Ketika ada orang yang mengatakan zina itu hukumnya halal, maka ini disebutkan oleh para ulama orang ini telah murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia tidak berzina. Ya. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya lebih besar daripada si pezina itu sendiri. Si pezina yang tidak meyakini pezinahan adalah halal, maka dosanya lebih ringan daripada orang yang meyakini dosa zina atau zina itu bukan perkara yang haram meskipun dia tidak berzina. Kenapa? Dia telah merubah hukum. Ini perkaranya berat. Merubah hukum yang ditetapkan oleh Allah itu berbeda dengan orang yang melanggar perintah Allah ya karena hawa nafsu. Maka ini penafsiran yang kedua, orang yang menafsirkan atau orang yang mengatakan bahwasanya pembunuhan itu hukumnya halal ya. Maka orang seperti ini terkena ancaman ayat ini, yaitu akan kekal di neraka selama-lamanya. Adapun penafsiran yang lain ya, yaitu kekal di dalam neraka, maksudnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya, orang yang membunuh ya, maka dia akan sempit agamanya. Orang yang sudah membunuh jiwa tanpa hak, maka dia akan sempit agamanya. Maksudnya apa? Kalau dia tidak bertobat dari pembunuhan tersebut, dia terus-menerus melakukan pembunuhan itu, maka agamanya, ya keimanannya lama-kelamaan semakin sempit. Dan ketika sudah semakin sempit, bisa iman itu hilang dari diri orang tersebut. Kalau imannya sudah hilang dari dirinya, berarti orang ini sudah kafir. Kalau dia sudah kafir, tentu akan masuk neraka selama-lamanya. Ya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mungkin akan kita baca. Ya. Rasulullah bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib bidam min haramin. Ya. Seorang itu ya akan terus lapang dalam agamanya. Artinya lapang itu mudah bertobat. Kalau berbuat dosa cepat kembali ya. Selagi orang itu tidak tertimpa padanya darah yang haram. Artinya selagi orang itu belum pernah membunuh jiwa. Kalau orang sudah pernah membunuh jiwa, di sini diibaratkan dengan orang yang terkena darah. Karena biasanya orang yang membunuh itu ya terkena darah orang yang dia bunuh tersebut. Dan ini bukan berarti pembunuhan harus hanya dengan pedang dan seterusnya. Bisa pembunuhan dengan berbagai macam cara. Dengan racun, dengan yang lainnya juga termasuk dalam ancaman hadis ini. Ya, orang yang membunuh maka dia akan sempit. Karena kebalikan daripada sabda Nabi SAW ini, seorang itu akan terus lapang agamanya selagi dia tidak membunuh. Berarti kalau orang yang membunuh, maka agamanya akan terus sempit. Kalau dia tidak membunuh, maka dia akan terus lapang agamanya. Tapi kalau dia membunuh, maka akan terus sempit ya. Bahkan bisa hilang keimanan itu dalam dirinya. Jadi yang jelas pendapat yang kuat dalam masalah ini, orang yang membunuh jiwa ya tidak dikategorikan keluar dari agama Islam dan tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya ya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178, "Faman ufiya lahu min akhihi," ya, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Jadi ini Allah berbicara tentang kisos. Lalu Allah mengatakan ya, "Faman ufiya," barang siapa yang diberi maaf
ya oleh saudaranya. Saudaranya itu wali orang yang terbunuh tersebut. Walinya telah memberi maaf kepadanya. Ini Allah sebutkan min akhihi, dari saudaranya. Masih dianggap saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara maksudnya apa? Saudara sesama muslim, akhihi, masih saudaranya, berarti masih muslim, tidak keluar dari Islam. Atau dalam ayat yang lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Surat Al-Hujurat ayat 9. Dan jika dua kelompok dari orang-orang beriman yang saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah mereka berdua. Allah masih menyebut orang yang saling membunuh ini dengan kalimat apa? Ta'ifatani minal mu'minin. Masih memberikan nama kepada mereka ini yang saling membunuh dengan mu'minin, orang yang beriman. Berarti orang ini, orang yang membunuh tidak akan keluar dari agama Islam, ya. Dan masih banyak ya ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya orang yang membunuh itu tidak keluar dari Islam, ya. Maka tidak benar pemahaman-pemahaman dari Khawarij atau Mu'tazilah yang menganggap orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman yang sangat keras, ya. Ancaman yang sangat keras, sampai-sampai Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras dan pantas untuk bergetar hati orang yang mendengar ini, ya. Hati orang yang mendengar ini ya bergetar. Kenapa? Ancamannya begitu berat, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, ya. Kita mengikuti pendapat yang mengatakan lama di dalam neraka itu sampai dibahasakan dengan kekal. Kemudian Allah akan murka kepadanya dan laknat di atasnya, ya. Kemudian disiapkan untuknya azab yang pedih. Ini ancaman yang tidak sembarangan. Artinya apa? Kita ketika mendengar ayat-ayat seperti ini harus merasa takut. Takut kenapa? Takut jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan semacam ini. Jangan sampai kita membunuh jiwa tanpa hak. Kenapa? Ancamannya sangat besar, ancamannya sangat berat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang menyebutkan dosa besar orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Maka seharusnya kita menjauhi hal-hal yang akan mengarah kepada pembunuhan. Apa kira-kira hal-hal yang mengarah kepada pembunuhan? Dendam, ya Pak ya. Orang bisa tega membunuh saudaranya mungkin kena rasa dendam yang sudah lama dia pendam. Kemudian hal-hal yang lain, ya. Kadang hal-hal yang sepele, ya, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Dan itu banyak terjadi. Kasus-kasus yang kita baca, kita dengar di berita-berita, hanya kasus-kasus yang sepele tapi sudah bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ini harus hati-hati, ya. Maka alhamdulillah kita ini akan memasuki bulan Ramadan, maka kita terus berlatih. Di antaranya berlatih untuk memaafkan saudara kita. Berlatih untuk menghilangkan rasa dendam di dalam hati. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah terlepas dari rasa benci kepada orang lain, kita tidak punya dendam kepada orang lain, dan kita, ya, lapang, ya, hati kita, dan kita sudah memaafkan orang lain. Dan puncaknya adalah ketika Idul Fitri, ya. Idul Fitri ini hari berbahagia. Berbahagia itu artinya tidak ada dendam kepada siapapun, sudah kosong. Idul Fitri ini orang ketika selesai melakukan puasa sudah kosong semuanya, sudah terampuni dosanya, dia sudah tidak punya perasaan dendam kepada orang lain, dia bahagia ketika itu dan dia sudah maafkan orang lain. Maka dikenal Idul Fitri dengan maaf-maafan, ya. Seharusnya tidak hanya pas di Idul Fitri, itu puncaknya di Idul Fitri, tapi ketika Ramadan atau sebelum Ramadan kita sudah terlatih untuk terbiasa memaafkan orang lain. Karena itulah yang akan membawa kepada pembunuhan, ya, dan hal-hal yang lain.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh mu'alif di sini, wa qala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Surat Al-Furqan ayat 70 ayat 67 68 sampai 80. Allah mengatakan, dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah, ya, orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan yang lain, atau berdoa bersama Allah juga berdoa kepada Tuhan yang lain. Ini ciri-ciri ibadur rahman, ya. Allah menyebutkan ciri-ciri hamba Allah yang penyayang, ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah, juga berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya mereka tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Dan mereka orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, apakah melakukan perbuatan berdoa kepada selain Allah, atau melakukan perbuatan pembunuhan, atau melakukan perbuatan perzinahan, maka yalqa athama, akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan baginya siksaan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia akan kekal dalam siksaan tersebut muhana, dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat. Jadi wajhul istidlal, segi pendalilan dari ayat ini mengenai judul yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Allah menyandingkan dosa pembunuhan dengan dosa berdoa kepada selain Allah. Kaedahnya bahwa ketika ada penyandingan semacam ini menunjukkan dosanya itu sangat besar, ya. Dosanya hampir setara dengan dosa berdoa kepada selain Allah. Dosa syirik adalah dosa yang sangat besar disandingkan dengan dosa pembunuhan. Bahkan ini level kedua. Setelah Allah menyebutkan dosa syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah, Allah sebutkan dosa pembunuhan. Ini menunjukkan, ya, membunuh jiwa tanpa hak merupakan perkara yang besar. Kemudian, ya, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika orang yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosa ini, maka Allah menerima taubat mereka. Ya, Allah menerima taubat orang yang berbuat syirik. Allah menerima taubat orang yang membunuh. Allah menerima taubat orang yang berzina. Ini dosa-dosa yang sangat besar. 3 dosa ini merupakan dosa yang sangat paling terbesar. Sangat paling terbesar. Allah sebutkan 3 dosa sekaligus. Dosa ini saja Allah ampuni. Dosa yang terbesar ini saja Allah ampuni bagi orang yang mau bertobat. Apalagi dosa selain 3 dosa ini. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya. Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Sehingga senjata syaitan adalah membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Ketika hati kecilnya, ya, ingin bertobat, dibisikin oleh syaitan, gak usah bertobat, kamu besok pasti berbuat dosa lagi. Ngapain bertobat? Gak perlu bertobat, kamu orang yang paling buruk, Allah tidak akan mengampuni kamu lagi. Ini bisikan-bisikan syaitan supaya orang itu putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun besar dosa yang kita lakukan, Allah itu akan menerima taubat hamba-hambanya. Dan kita ulang lagi, sebagaimana
kita ini akan memasuki bulan Ramadan, ya. Sebelum masuk bulan Ramadan, tentunya kita harus membersihkan diri kita, membersihkan hati dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu tobat sebelum masuk bulan Ramadan? Karena hati yang masih kotor, hati yang masih dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah tidak akan bisa melihat keagungan bulan Ramadan. Kita bisa melihat dan kita bisa mengagungkan bulan Ramadan kalau hati kita sudah bersih. Kalau kita sudah tobat dari dosa-dosa dan maksiat, baru kita bisa mengagungkan bulan Ramadan. Kita mengagungkan saja tidak bisa, apalagi beramal dan berlomba-lomba melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tidak mungkin kita akan bisa beramal dan semangat dalam bulan Ramadan kalau masih ada dosa-dosa yang belum kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tentang orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu disebabkan kena takwa di hatinya. Ramadan termasuk syiar Allah. Ramadan termasuk syiar Allah, ya. Maka orang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah ini, orang bisa mengagungkan Ramadan ini kalau ada takwa di hati. Bagaimana kita bisa takwa kalau dosa dan maksiat masih ada di dalam hati kita? Maka tentunya sebelum bulan Ramadan kita membersihkan hati kita, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap untuk berlomba-lomba mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa membunuh atau perkara membunuh dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh jiwa bighairi nafsin, tanpa jiwa, ya, maksudnya barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Orang yang membunuh satu jiwa itu disebutkan oleh Allah seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Bagaimana bisa demikian? Orang sudah berani membunuh satu orang, maka dia akan berani untuk membunuh orang lain. Kalau dia sudah berani untuk membunuh satu orang, dia akan berani untuk membunuh orang lain. Atau dia sudah menghalalkan darah satu orang, maka dia juga akan bisa menghalalkan darah orang lain. Dan ketika ada pembunuhan satu jiwa, maka akan muncul kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kita tahu kebanyakan perang itu dipicu hanya beberapa oknum. Beberapa oknum mungkin dari satu suku membunuh satu orang dari suku yang lain, maka yang terjadi semuanya akan perang. Bahkan yang gugur, ya, lebih dari satu orang. Ini dipicu oleh satu orang yang membunuh orang lain. Terjadilah kerusakan. Kita tahu, ya, peperangan-peperangan dimanapun, ya, biasanya dipicu oleh satu dua orang atau sekelompok orang, sehingga menimbulkan pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat. Ada kasus di Ambon, kasus di mana lagi? Poso. Ini semua dipicu oleh beberapa anak muda saja yang kena itu mabuk. Tapi yang terjadi akhirnya perang antar agama, bahkan menewaskan banyak jiwa. Ini hanya gara-gara segelintir orang, sehingga menyebabkan kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat
apabila anak-anak perempuan, anak-anak wanita yang dikubur ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa atau dosa apa mereka dibunuh, atau sebab apa dia dibunuh. Mu'alif membawakan ayat ini ya, untuk menunjukkan bahwasanya dosa membunuh itu tidak satu level. Dosa membunuh pun, pembunuhan merupakan dosa besar. Dan itu pun tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat besar dosa membunuh tersebut. Di sini ya, tingkatan yang paling besar ya adalah membunuh anak-anak perempuan, membunuh anak-anak kandung sendiri. Ya, ini termasuk dosa membunuh yang super besar. Ya, ketika anak-anak wanita ini ditanya, ya, kenapa atau sebab apa mereka dibunuh? Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka merasa harga dirinya jatuh, merasa aib ketika lahir anak mereka adalah anak wanita. Kenapa? Karena di kalangan mereka selalu membangga-banggakan anak-anak laki-laki. Karena anak laki-laki bisa berperang, bisa membantu urusan mereka, sehingga mereka merasa anak perempuan itu akan menjatuhkan harga diri mereka. Dan disebutkan oleh para ulama, ini tidak berlaku untuk semua kabilah Arab. Ini hanya kabilah-kabilah tertentu saja. Tidak semua kabilah Arab seperti ini. Hanya kabilah tertentu yang punya pemahaman seperti ini. Ya. Bagaimana caranya mereka itu membunuh anak-anak perempuan mereka? Ada dua cara yang sering orang-orang jahiliyah ini mereka lakukan. Yang pertama, begitu lahir langsung dibunuh, hidup-hidup, langsung dikuburkan hidup-hidup. Ya. Jadi begitu mau lahir sudah disiapkan lubang, sudah disiapkan tempat untuk dikubur anak perempuan mereka tersebut. Ya. Atau mereka membiarkan ya agak lama hidupnya sampai usia 5 atau 6 tahun. Ya, barulah mereka membunuh anak mereka tersebut. Ya. Atau mereka ya sengaja menyembunyikan anak mereka sampai usia tersebut baru mereka bunuh. Disebutkan dalam beberapa athar, kalau mereka ingin membunuh anak perempuan mereka menyuruh istrinya untuk merias anak tersebut, dan ayahnya mengatakan kita akan pergi jalan-jalan, kita akan rekreasi, akan piknik ke suatu tempat. Begitu ayahnya membawa, ternyata sudah disiapkan lubang atau tempat di suatu tempat. Kemudian diperintahkan kepada anaknya untuk melihat ke lubang tersebut. Lalu didorong anaknya itu untuk masuk ke dalam lubang, langsung dikubur hidup-hidup. Ini budaya jahiliyah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ya, dalam ayat ini, surat At-Takwir ya. Bagaimana anak-anak wanita itu nanti akan ditanya. Apakah cuma ditanya begitu saja? Kenapa kalian dibunuh? Selesai urusan? Tidak, untuk dibalas orang-orang yang membunuh tanpa hak tersebut ya, tanpa sebab yang syar'i tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat seperti ini tidak hanya di masa jahiliyah, sampai di masa kita pun sebagian orang masih memiliki sifat-sifat semacam ini. Merasa kalau lahir anak perempuan itu aib ya, atau rasa senangnya itu berbeda ketika lahir anak perempuan dengan lahir anak laki-laki. Rasa senangnya berbeda. Ketika lahir anak perempuan rasa sayangnya kurang. Tapi kalau begitu lahir anak laki-laki ya, luar biasa rasa sayangnya. Rasa sayang kepada istrinya atau kepada anaknya. Bahkan ada sebagian yang mengancam untuk menceraikan istrinya. Awas ya, kalau lahir perempuan tak cerai kamu. Dan itu memang terjadi ya. Dikisahkan, ada cerita si ibu ketika melahirkan anak di ruang dokter, kemudian begitu dokter mengkabarkan alhamdulillah anaknya telah lahir dengan selamat, dengan sempurna, tidak ada yang cacat satupun, ternyata kelaminnya adalah perempuan. Tiba-tiba ibunya menangis. Dokter heran, kenapa menangis? Apakah kena bahagia atau menangis sedih? Ternyata dia menangis sedih
karena suaminya mengancam, kalau kamu lahir anak perempuan akan saya ceraikan kamu. Kata dokternya, biar saya yang beritahu suami kamu. Dokternya keluar lalu mengatakan, Bapak, alhamdulillah anak bapak telah lahir, ya, laki-laki dengan selamat. Wah, luar biasa senang bapaknya, masya Allah, senang, sujud syukur. Tapi dokternya mengatakan, tapi dia tidak ada telinganya, tidak punya mata, tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua tangan. Mulai panik bapaknya. Memang artinya nggak ada anak itu, nggak ada anak laki-laki. Makanya dokter mengatakan nggak ada matanya. Memang nggak ada anaknya gitu. Anaknya perempuan gitu. Nggak ada matanya, nggak ada telinganya, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Bapak mau diganti dengan anak perempuan tapi sempurna? Mau. Iya, akhirnya baru dikabari, ternyata anak bapak adalah perempuan. Alhamdulillah. Baru dia sadar, ya, ternyata begitu besar Allah beri karunia kepadanya dengan lahir meskipun anak perempuan tapi dalam keadaan yang sempurna. Ini nikmat yang luar biasa yang kadang kita tidak menyadari. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian ya, kita akhiri pengajian ini karena sudah masuk waktunya. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman bagi orang yang membunuh, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.